pagi, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Halo? Ngomong, Mbak? Kok diem? Halo? Suara sampean nggak denger ah? Halo? Sampean cepot ah, bluetooth biasa aja. Halo? Ya teman-teman kayak gini loh ya kan. Nanya-nanya WA bingung, suruh nelpon kayak gini dimatiin, nggak paham aku. Kadang-kadang ya kayak gitu tuh, ya kan. Jadi ya orang itu selalu berusaha mikir enaknya dia sendiri, mikir dirinya sendiri. Nah, setelah di WA tak rampungnya gawen dulu. Kalau tidak bisa pakai bluetooth ya kan. Nah kan, terus aku kon piye? Ya, buat teman-teman semuanya, aku jadi manusia kon kudu piye? Sudah bingung tanya, ya kan. Kemudian ketika tanya nggak jelas, ya kan? Artinya sebenarnya kalian punya masalah itu nggak ngerti masalah sampean itu terlalu penting apa enggak untuk diselesaikan. Hanya berharap dengan WA terus bisa selesai persoalannya, nggak bisa teman-teman. Nggak bisa sederhana itu gitu, ya kan. Ini loh mentalitas ya. Sekali lagi itu saya nggak semua kalian. Salah satu mentalitas dari teman-teman itu kayak gitu. Berasa bahwa ketika kita itu telepon, ya kemudian dibantu, terus rasa untuk tidak menghargainya itu nggak ada. Jadi jangan dikira kalian itu juga punya pekerjaan sendiri. Setiap individu, setiap siapapun ya. Aku kok jadi ngomel. Poso-poso kok ngomel. Dirampung no kalau malam aku live gitu loh. Ya. Nah jelasin nih, kalau malam aku live, aku gak bisa angkat telepon. Gitu. Jadi wis tanya terus disambi kerjaan. Tak jajari sih ngomong karo Sandro. Jadi tidak benar-benar masalahnya dia itu sesuatu yang dibahas penting gitu. Jadi dan terus terang ya teman-teman, sekali lagi saya ngomong, aku tuh nggak bisa ngingetin satu persatu dari kalian yang telepon. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Saya tidak bisa satu persatu mengingat kalian telepon dan menghafal kalian telepon dan tahu setiap persoalannya kalian. Jadi pada saat kalian hari ini telepon, nanti seminggu 2 minggu lagi sampean telepon, memfollow up permasalahan sampean harus ceritakan lagi gitu loh. Ya. Sekali lagi saya bilang gitu loh. Jadi kita jadi manusia sama-sama menghargai diri kita sebenarnya, bukan menghargai saya, menghargai diri Anda sendiri. Hargailah diri Anda sendiri sebagai seorang manusia. Karena dengan kita mampu dan bisa menghargai diri sendiri, maka orang lain itu akan bisa kita hargai. Tapi selama diri kita sendiri tidak pernah bisa kita hargai, maka dalam memperlakukan orang lain pun kalian tidak akan penuh dengan penghargaan. Jadi sekali lagi aku nggak marah ya, aku nggak. Kalau memang benar-benar kalian ngerasa bahwa persoalan yang di dalam diri kalian itu mengalami kebingungan dan mau mengajak saya diskusi, come on guys, ayolah. Hargailah diri kalian sendiri. Saya bukan orang yang minta dihargai guys. Ya kan? Kadang tanya sambil cuci piring. Kadang tanya sambil sama di pasar. Enggak, saya enggak nyalain sampean. Saya aja kalau butuh orang itu saya telepon. Saya selalu nanya, Mbak ada waktu enggak? Nanti kalau ada waktu saya penting mau ngomong. Saya selalu begitu.
Saya selalu begitu. Saya berusaha. Itu karena bentuk saya ingin menghargai diri saya sendiri. Dan ketika saya menghormati orang yang saya tanya, kan, orang saya tanya itu saya harus menghormati karena saya butuh mereka untuk ngobrol, untuk bertanya, untuk berdiskusi. Nah itu. Nah, kurangnya kita itu kadang-kadang di situ, teman-teman. Kurangnya rasa menghargai. Ya, sekali lagi ya, saya tidak menganggap marah. Kita pekerja migran Indonesia, ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk menghormati diri kita sendiri. Bukan untuk saya kok, untuk diri kalian sendiri. Ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak menghargai diri kalian sendiri, maka orang lain lebih tidak akan menghargai kalian. Ya kan? Ibu saya pernah, ini pembelajaran dari diri saya. Ibu saya pernah bikin kue. Ya kan? Nah, kue itu yang rusak, yang gosong, yang bentuknya nggak sempurna, itu disimpan dan dimakan diri kita sendiri. Jadi saya dipesenin, kamu kalau mau makan dan nyicipi kue ini, yang itu yang rusak, yang bagus kamu kasihkan ke orang. Itu pelajaran dari orang tua saya. Dan saya membuka sekali lagi teleponan kayak gini, ya kan? Kalian harus hargai diri kalian sendiri. Wah, ini aku penting, aku mau ngobrol sama Sandro persoalan. Nah, inilah kadang-kadang cari waktu yang tepat, cari situasi yang tepat, terus ngobrol yang enak. Ya, hidup kita itu tidak akan berubah ketika kita sendiri itu menggampangkan sebuah persoalan. Ya, kalau kita menggampangkan segala sesuatu di dalam hidup kita, persoalan-persoalan itu, alah, wong yo dikontenin, alah, wong yo ngene, alah, wong yo ngono, maka itulah kualitas kita. Maka orang lain tidak akan pernah menghargai Anda. Ya kan? Halah wong ini, halah wong. Kalau sudah ketemunya halah-halah, ya sudah. Saya nggak bisa ngomong karena itu mindset ya teman-teman. Itu gaya berpikir, itu cara berpikir. Makanya saya dalam membuat konten, dalam ngobrol, saya berusaha menata kalimat itu sedemikian rupa agar supaya teman-teman itu bisa memahami cara berpikir, bisa memahami diri kalian sendiri, bukan memahami saya. Saya nggak perlu dipahami teman-teman, tapi kalian memahami diri kalian sendiri sedang ada di mana, mendapatkan persoalan yang seperti apa dan harus seperti apa. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye bye.